Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada suatu malam yang tenang di kampung, Pak Idris, seorang pria paruh baya yang dikenal taat beribadah, tengah melaksanakan sholat malam di masjid tua yang berdiri kokoh di tengah desa. Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara teriakan keras keluar dari dalam masjid, membuat para jemaah yang sedang beribadah terkejut dan segera bergegas menuju sumber suara tersebut. Saat mereka sampai di masjid, mereka menemukan Pak Idris tergeletak di lantai, dengan perutnya yang mengeluarkan paku-paku berkarat yang menusuk tubuhnya secara misterius. "Astaga, apa yang terjadi pada Pak Idris?" tanya salah seorang jemaah sambil melihat kondisi suaminya yang memprihatinkan. Ustaz Hadi, yang juga hadir di masjid, segera memimpin usaha pertolongan pertama sambil berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada Pak Idris. Sementara itu, para jemaah lainnya mulai berkeliling masjid untuk membantu, membawa air zam-zam dan membersihkan luka-luka Pak Idris dengan penuh keprihatinan. Pak Idris, meskipun dalam kondisi lemah, mencoba berbicara, "Saya merasa ada yang mengganggu, tolong bantu saya." Namun, setiap kali ia berusaha berbicara, lebih banyak paku-paku berkarat muncul dari perutnya, membuat situasi semakin mencekam. Warga yang hadir pun saling bertanya-tanya mengenai penyebab tiba-tiba serangan misterius ini, terutama mengingat reputasi Pak Idris sebagai seorang yang sangat taat beragama. Dengan ketakutan yang melanda, mereka semua berdoa bersama, berharap agar Allah menghapus segala kesulitan yang menimpa Pak Idris dan memberikan kesembuhan kepadanya. Berita tentang teriakan Pak Idris di masjid tua segera menyebar ke seluruh kampung, menimbulkan kepanikan di antara warga yang mulai berlarian menuju lokasi kejadian. Sesampainya di masjid, warga melihat suasana kacau dengan banyak orang yang berusaha membantu Pak Idris sambil berdoa dan membaca Al-Quran. Pak Idris terus menggeliat kesakitan di lantai masjid, sementara seorang ustaz muda bernama Ustaz Amir berusaha menenangkan keadaan dengan suara yang lembut namun tegas. "Tenanglah, saudara-saudariku, kita harus tetap berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah," ujar Ustaz Amir sambil membacakan ayat-ayat suci. Namun, meskipun upaya Ustaz Amir, paku-paku berkarat dari tubuh Pak Idris terus bermunculan dengan cepat, menambah rasa cemas di antara warga. Beberapa warga mencoba membantu dengan mengikat paku-paku tersebut menggunakan kain bersih, sementara yang lain membawa air zam-zam untuk membersihkan luka. "Ini seperti ujian dari Allah, kita harus kuat dan tetap beriman," kata salah seorang warga sambil menangis haru. Kepanikan semakin meningkat ketika Pak Idris mulai mengeluarkan suara rintihan yang tak jelas, membuat semua orang semakin takut dan bingung. Warga kampung mulai bersatu padu, berdoa bersama dan memohon agar Allah memberikan kesembuhan kepada Pak Idris dan menghapus segala bencana yang menimpanya. Di tengah kekacauan tersebut, para tetua kampung memutuskan untuk segera menghubungi Kyai Abdul, seorang alim yang dikenal bijaksana, untuk membantu mencari solusi atas misteri ini. Di tengah kekalutan yang melanda masjid tua, salah seorang warga bernama Asep menyadari bahwa paku-paku yang keluar dari tubuh Pak Idris memiliki bentuk yang aneh dan menyerupai huruf-huruf Arab yang tak sepenuhnya terbaca. "Lihatlah, paku-paku ini membentuk sesuatu, mungkin pesan tersembunyi," ujar Asep kepada warga lain yang sedang membantu Pak Idris. Ustaz Amir yang mendengar percakapan tersebut segera memerhatikan pola paku-paku tersebut dan merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar serangan fisik biasa. Merasa bingung dan khawatir, Ustaz Amir segera memutuskan untuk memanggil Kyai Abdul, seorang alim kampung yang dihormati dan memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu agama. Kyai Abdul tiba di masjid tua dengan membawa Al-Quran dan berbagai perlengkapan ruqyah, siap membantu menyelidiki kejadian misterius ini. "Kyai, apa yang terjadi di sini sangat aneh. Pak Idris tiba-tiba diserang paku-paku ini, dan bentuknya seperti huruf-huruf yang tak dapat aku kenali,"
ujar Ustaz Amir dengan penuh kekhawatiran. Kiai Abdul pun memeriksa paku-paku tersebut dengan seksama, sambil membaca doa dan memohon petunjuk kepada Allah untuk memahami fenomena ini. Setelah beberapa saat, Kiai Abdul menyimpulkan bahwa paku-paku tersebut mungkin merupakan bentuk dari ilmu hitam atau sihir yang digunakan untuk menyakiti Pak Idris. Kita harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini dan mengapa mereka menyasar Pak Idris, yang dikenal sangat taat beribadah, kata Kiai Abdul sambil menatap penuh tekad. Dengan demikian, Kiai Abdul memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk mencari tahu latar belakang Pak Idris dan hubungan apapun yang mungkin terkait dengan kejadian ini. Di tengah upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Kiai Abdul, seorang anak kecil bernama Hasan yang sering mengaji di masjid tua mengaku memiliki informasi penting tentang Pak Idris. Beberapa hari yang lalu, saya melihat Pak Idris berbicara sendiri di halaman masjid dan dia terlihat sangat serius sambil menggenggam sesuatu yang saya rasa mencurigakan, ujar Hasan dengan suara gemetar. Warga kampung yang mendengar cerita Hasan mulai saling bertanya-tanya, mengingat Pak Idris selalu terlihat ramah dan tidak pernah menunjukkan perilaku aneh sebelumnya. Apakah kamu yakin, Hasan, mungkin saja Pak Idris sedang memikirkan sesuatu yang penting? Tanya salah seorang warga dengan penuh empati. Namun, Hasan menegaskan, tidak Pak, sesuatu yang dia genggam terlihat seperti buku atau alat lain yang tidak biasa. Saya merasa ada yang tidak beres. Ustaz Amir pun mengajak Hasan untuk menceritakan lebih detail mengenai apa yang dia lihat, berharap dapat menemukan petunjuk tambahan dalam kasus ini. Apakah kamu melihat siapapun di sekitar Pak Idris saat itu? Tanya Kiai Abdul untuk menggali informasi lebih lanjut. Hasan menggelengkan kepala. Tidak, Pak Kiai. Hanya saya yang melihatnya, tapi saya merasa ada energi gelap yang mengelilinginya. Dengan informasi baru ini, Kiai Abdul semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada Pak Idris, mungkin berkaitan dengan praktik ilmu hitam atau sihir. Kiai Abdul memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kegiatan Pak Idris dalam beberapa hari terakhir, termasuk mencari tahu apa yang dia bawa saat berbicara sendiri di halaman masjid. Kiai Abdul memulai usaha pertolongan dengan membacakan ruqyah menggunakan suara lantang, berharap dapat mengusir gangguan gaib yang menimpa Pak Idris. Bismillahirrohmanirrohim, aku memohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada saudara kita, Pak Idris, ujar Kiai Abdul sambil mengangkat Al-Quran ke atas kepala. Namun, setiap kali Kiai Abdul menyebut nama Allah, tubuh Pak Idris semakin bergetar hebat dan paku-paku berkarat pun keluar lebih cepat, menambah ketegangan di antara warga. Ya Allah, lindungilah Pak Idris dari segala kejahatan dan berikanlah kesembuhan, lanjut Kiai Abdul dengan suara yang penuh harap. Pak Idris mulai mengeluarkan suara seperti rintihan, namun tak satu kata pun yang jelas keluar dari bibirnya, membuat suasana semakin mencekam. Salah seorang warga, Ibu Siti, mencoba untuk menyentuh Pak Idris dan berkata, "Pak, tolong kuatkan iman dan berdoa kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar." Meskipun upaya Ibu Siti, paku-paku yang keluar dari tubuh Pak Idris terus bertambah banyak, membuat kondisinya semakin parah dan warga menjadi lebih putus asa. "Kiai, apakah ada yang bisa kita lakukan selain ruqyah ini? Pak Idris semakin lemah dan kami tidak tahu harus bagaimana," pinta Ustaz Amir dengan suara yang bergetar. Kiai Abdul menjawab dengan tegas, "Kita harus terus berdoa dan mencari petunjuk lebih lanjut. Mungkin ada yang tersembunyi di balik kejadian ini yang belum kita ketahui." Dengan tekad yang bulat, Kiai Abdul bersama warga kampung terus berusaha membantu Pak Idris sambil mencari jawaban atas misteri paku-paku berkarat yang mengerikan tersebut. Menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sekitar masjid yang menyebabkan kejadian ini, Kiai Abdul memerintahkan warga untuk melakukan pencarian menyeluruh di sekitar masjid. Cari di setiap sudut masjid, termasuk di bawah mimbar dan area sekitar mushola, mungkin ada barang atau tanda yang mencurigakan, perintah Kiai Abdul dengan tegas.
Para warga segera memulai pencarian, dengan hati-hati memeriksa setiap inci masjid untuk menemukan petunjuk yang dapat menjelaskan serangan misterius ini. Setelah beberapa saat, salah seorang warga, Budi, menemukan sebuah bungkusan kecil yang tersembunyi di bawah mimbar, yang berisi kain hitam dan beberapa paku berkarat serupa dengan yang keluar dari tubuh Pak Idris. "Saya menemukan ini, mungkin ini yang digunakan untuk menyakiti Pak Idris," kata Budi sambil menunjukkan bungkusan tersebut kepada Kyai Abdul dan warga lainnya. Kyai Abdul mengambil bungkusan tersebut dengan hati-hati, sambil membaca doa agar Allah memberikan petunjuk dan melindungi dari segala kejahatan. Ini jelas adalah alat sihir atau ilmu hitam yang digunakan untuk menyerang Pak Idris. "Kita harus segera mencari tahu asal-usulnya," ujar Kyai Abdul sambil meneliti isi bungkusan tersebut. Para warga menjadi semakin cemas dan bingung, tidak menyangka bahwa kejadian seperti ini bisa terjadi di kampung mereka yang damai. "Kita perlu mengungkap siapa yang berada di balik ini dan motif mereka menyerang Pak Idris yang dikenal sangat baik," tambah Kyai Abdul dengan penuh tekad. Dengan bungkusan kecil tersebut sebagai petunjuk utama, Kyai Abdul dan warga kampung mulai menyusun rencana untuk menyelidiki lebih lanjut tentang asal-usul dan penggunaan alat sihir tersebut. Kyai Abdul, dengan bantuan para warga, membuka bungkusan kecil yang ditemukan di bawah mimbar masjid tua, dan menemukan bahwa di dalamnya terdapat tulisan-tulisan dalam bahasa yang tidak dikenali. "Ini bukan bahasa yang saya kenal, mungkin ini adalah kode atau simbol khusus yang digunakan dalam praktik ilmu hitam," ujar Kyai Abdul sambil memeriksa tulisan-tulisan tersebut dengan saksama. Para warga yang hadir pun merasa semakin bingung dan khawatir, menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar pengetahuan mereka. "Kiai, bagaimana kita bisa memahami tulisan-tulisan ini? Mungkin ada yang di kampung kita yang tahu lebih banyak tentang hal ini," tanya Ustaz Amir dengan penuh harap. Kyai Abdul berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menghubungi seorang alim dari luar kampung yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang berbagai ilmu, termasuk ilmu gaib. "Kita perlu mencari tahu apa arti tulisan-tulisan ini dan bagaimana mereka bisa terkait dengan serangan terhadap Pak Idris," ujar Kyai Abdul sambil menatap bungkusan tersebut. Dalam upaya mencari jawaban, Kyai Abdul dan beberapa warga mulai menggali lebih dalam tentang sejarah masjid tua dan aktivitas Pak Idris dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menemukan bahwa Pak Idris sering mengunjungi tempat-tempat tertentu di kampung pada malam hari, namun tidak pernah mengungkapkan alasannya kepada siapapun. "Mungkin Pak Idris terlibat dalam sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita harus mencari tahu lebih lanjut untuk menyelamatkan beliau," kata Kyai Abdul dengan serius. Dengan tekad yang kuat, Kyai Abdul melanjutkan penyelidikan, berharap dapat mengungkap rahasia di balik serangan misterius ini dan menyelamatkan Pak Idris dari penderitaan yang semakin parah. Di tengah upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Kyai Abdul dan warga kampung, Bu Murni, istri Pak Idris, akhirnya tiba di masjid tua dengan wajah yang penuh kegelisahan. "Saya minta maaf terlambat datang, keadaan di rumah sangat kacau dan saya tidak tahu harus berbuat apa," ujar Bu Murni sambil menangis haru. Melihat kondisi suaminya yang tergeletak dengan paku-paku berkarat, Bu Murni segera berlutut dan mulai berdoa memohon kesembuhan untuk Pak Idris. "Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesembuhan kepada suamiku, lindungilah dia dari segala kejahatan yang menimpanya," doanya mengalir dengan penuh harap. Namun, ketika ditanya oleh Kyai Abdul mengenai apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, Bu Murni tampak sangat terkejut dan tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas. "Beberapa hari terakhir, suami saya sering keluar rumah di malam hari tanpa memberitahu alasan, dan saya merasa ada sesuatu yang aneh," ujar Bu Murni dengan suara yang gemetar. Para warga kampung mulai saling bertukar cerita, mencoba menghubungkan perilaku Pak Idris yang tiba-tiba berubah dengan kejadian serangan di masjid tua. "Mungkin Pak Idris sedang mengalami masalah pribadi atau terlibat dalam sesuatu yang tidak dia sampaikan kepada kita semua," kata salah seorang tetua kampung. Kyai Abdul pun memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang aktivitas Pak Idris di rumah, termasuk mencari tahu siapa saja yang mungkin memiliki motif untuk menyakitinya.
Dengan adanya kesaksian dari Bu Murni, Kiai Abdul dan warga kampung semakin yakin bahwa ada sesuatu yang serius dan misterius yang terjadi pada Pak Idris, dan mereka bertekad untuk mengungkap kebenarannya. Dalam upaya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, Kiai Abdul memutuskan untuk berbicara dengan tetangga Pak Idris yang tinggal dekat dengan rumah mereka. Seorang tetangga bernama Pak Jamil mengaku bahwa dia pernah mendengar suara-suara aneh dan bisikan di rumah Pak Idris pada malam hari yang membuatnya merasa curiga. Setiap malam, saya sering mendengar suara-suara seperti ada seseorang yang berbicara sendiri atau mungkin memanggil sesuatu, kata Pak Jamil dengan ekspresi serius. Kiai Abdul mencatat setiap detail yang diberikan oleh Pak Jamil, mencoba mengaitkan informasi tersebut dengan kejadian di Masjid Tua. Apakah Anda pernah melihat atau mengetahui siapa yang mungkin datang ke rumah Pak Idris pada malam-malam tersebut? Tanya Kiai Abdul untuk menggali informasi lebih lanjut. Pak Jamil menggelengkan kepala. Tidak, Pak Kiai. Pak Idris jarang sekali membawa tamu, apalagi di malam hari. Saya pikir dia sedang mengalami masalah pribadi. Meskipun demikian, Kiai Abdul merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah pribadi, mengingat serangan misterius yang menimpa Pak Idris. Apakah Anda mengetahui apakah ada barang-barang aneh atau tidak biasa di rumah Pak Idris yang mungkin digunakan untuk praktik ilmu hitam? Tanya Kiai Abdul dengan hati-hati. Pak Jamil berpikir sejenak, lalu menjawab, saya pernah melihat beberapa buku tua dan benda-benda yang tidak biasa di dalam rumahnya, tetapi saya tidak tahu apa fungsinya. Dengan pengakuan dari Pak Jamil, Kiai Abdul semakin yakin bahwa Pak Idris mungkin terlibat dalam praktik ilmu hitam atau sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan mereka harus segera mencari tahu lebih lanjut untuk menyelamatkan beliau. Di tengah tekanan penyelidikan, Kiai Abdul mengungkapkan bahwa dia pernah mengalami mimpi yang mengganggu tentang Pak Idris, yang menambah dimensi mistis pada kasus ini. Dalam mimpi saya melihat Pak Idris berada di sebuah tempat gelap, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam yang menyeramkan dan tampak seperti sedang mengalami penderitaan, ujar Kiai Abdul kepada para warga dengan wajah pucat. Warga kampung mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa mimpi Kiai Abdul mungkin memiliki makna atau petunjuk tersembunyi terkait kejadian ini. Apakah mimpi itu hanya bunga tidur atau ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Pak Idris? Tanya Ustaz Amir dengan penuh rasa ingin tahu. Kiai Abdul menggelengkan kepala. Awalnya saya menganggap itu hanya mimpi biasa, tetapi sekarang saya mulai merasa bahwa mimpi itu adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar. Salah seorang warga, Ibu Siti, menambahkan, mungkin ini adalah peringatan agar kita lebih berhati-hati dan menjaga diri dari segala bentuk kejahatan. Kiai Abdul setuju, mimpi ini mungkin adalah bentuk peringatan dari Allah agar kita tidak terjerumus ke dalam jalan yang salah dan selalu menjaga iman kita. Dengan demikian, Kiai Abdul memutuskan untuk menggabungkan usaha ruqyah dan doa bersama dengan refleksi diri untuk menguatkan iman warga kampung dan melindungi mereka dari pengaruh buruk. Kita harus memperbanyak ibadah dan menjaga diri dari segala bentuk syirik dan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, ujar Kiai Abdul kepada semua yang hadir. Mimpi yang mengganggu tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Kiai Abdul dan warga kampung untuk terus mencari kebenaran dan melindungi diri dari segala bentuk kejahatan yang dapat mengancam kehidupan mereka. Sementara Kiai Abdul dan warga kampung terus menyelidiki, beberapa warga mulai mengenang kembali masa lalu Pak Idris untuk mencari tahu perubahan apa saja yang terjadi pada dirinya dalam setahun terakhir. Dulu, Pak Idris selalu ceria dan aktif di masjid, tapi belakangan ini dia sering menyendiri dan terlihat murung, ujar salah seorang warga yang telah mengenal Pak Idris sejak lama. Mereka mengingat bagaimana Pak Idris yang dulu selalu menjadi teladan dalam beribadah kini mulai menghindari pembicaraan tentang masalah agama yang selama ini dia kuasai dengan baik. Apakah ada yang tahu apa yang menyebabkan perubahan sikap Pak Idris? Mungkin ada sesuatu yang membuatnya tertekan atau terlibat dalam hal-hal yang tidak baik, tanya salah seorang tetua kampung dengan rasa penasaran. Kiai Abdul merenung,
Perubahan sikap seperti ini bisa jadi pertanda bahwa Pak Idris sedang mengalami masalah batin atau mungkin terjerat dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Warga kampung pun mulai berdiskusi, mencoba mengaitkan perubahan perilaku Pak Idris dengan kejadian aneh yang menimpanya di masjid tua. Mungkin Pak Idris sedang menghadapi ujian dari Allah, atau mungkin dia terlibat dalam sesuatu yang tidak dia sadari, tambah seorang warga dengan serius. Dengan informasi ini, Kiai Abdul merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang serius dan misterius yang terjadi pada Pak Idris, dan mereka harus segera mencari tahu penyebabnya. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang aktivitas Pak Idris dalam setahun terakhir, termasuk siapa saja yang mungkin memiliki hubungan atau pengaruh negatif terhadapnya, ujar Kiai Abdul dengan tekad. Dengan kilas balik kehidupan Pak Idris ini, Kiai Abdul dan warga kampung berharap dapat menemukan petunjuk tambahan yang dapat membantu mereka mengungkap misteri di balik serangan paku-paku berkarat yang menimpa beliau. Dalam upaya untuk menemukan lebih banyak petunjuk, seorang pemuda kampung bernama Andi memutuskan untuk memeriksa kebun belakang rumah Pak Idris yang selama ini jarang diperhatikan. Saat menjelajah di kebun tersebut, Andi menemukan jejak-jejak aneh yang tidak biasa, termasuk lingkaran-lingkaran yang tampak seperti bekas ritual atau simbol tertentu. Apa ini? Sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di sini, gumam Andi sambil mencatat setiap detail yang ditemukannya. Di antara jejak-jejak tersebut, Andi juga menemukan beberapa benda kecil yang tampak seperti peralatan ritual, yang membuatnya semakin yakin bahwa ada praktik ilmu hitam yang dilakukan di kebun itu. Dengan hati-hati, Andi mengambil beberapa benda tersebut dan memutuskan untuk melaporkan temuannya kepada Kiai Abdul dan warga kampung. Kiai, saya menemukan sesuatu di kebun belakang rumah Pak Idris. Ada lingkaran dan beberapa peralatan yang terlihat seperti digunakan untuk ritual, kata Andi dengan serius. Kiai Abdul segera mengikuti Andi ke kebun tersebut, memeriksa setiap jejak dan benda yang ditemukan dengan penuh kewaspadaan. Ini jelas adalah tanda-tanda praktik ilmu hitam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kita harus segera menghubungi pihak berwenang dan memperbanyak doa untuk menyelamatkan Pak Idris, ujar Kiai Abdul dengan tegas. Para warga kampung pun berkumpul di kebun tersebut, memberikan dukungan dan berdoa bersama agar Allah memberikan kesembuhan kepada Pak Idris dan mengusir segala bentuk kejahatan yang menimpanya. Dengan penemuan di kebun belakang rumah Pak Idris, Kiai Abdul dan warga kampung semakin yakin bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang serius dan harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Pak Idris dari cengkeraman ilmu hitam. Berdasarkan temuan di kebun belakang rumah Pak Idris, Kiai Abdul mulai menyimpulkan bahwa serangan paku-paku berkarat yang menimpa Pak Idris kemungkinan besar berkaitan dengan praktik ilmu hitam. Ini bukan sekadar kejadian biasa. Pak Idris mungkin terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang akhirnya membuatnya menjadi sasaran ilmu hitam, ujar Kiai Abdul kepada warga kampung dengan penuh keyakinan. Para warga kampung pun semakin khawatir, menyadari bahwa mereka harus segera bertindak untuk menyelamatkan Pak Idris dari pengaruh buruk tersebut. Kiai Abdul kemudian mengajak warga untuk berkumpul dan memperbanyak doa serta membaca Al-Quran bersama, berharap dapat mengusir segala bentuk kejahatan yang menimpa Pak Idris. Kita harus memastikan bahwa Pak Idris bisa kembali ke jalan yang benar dan terhindar dari segala bentuk syirik dan perbuatan yang tidak baik, tambah Kiai Abdul dengan serius. Selain itu, Kiai Abdul juga memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang siapa saja yang mungkin memiliki motif untuk menyakiti Pak Idris, termasuk mengecek apakah ada perselisihan atau konflik yang terjadi sebelumnya. Mungkin ada seseorang di kampung ini yang merasa terganggu dengan perubahan sikap Pak Idris, atau mungkin ada pihak luar yang memiliki kepentingan untuk menyerangnya, kata Kiai Abdul sambil merenung. Para warga pun mulai menyusun daftar kemungkinan pelaku dan mulai melakukan pemeriksaan latar belakang untuk menemukan siapa yang mungkin terlibat dalam praktik ilmu hitam tersebut. Dengan usaha bersama dan tekad yang kuat, Kiai Abdul dan warga kampung berharap dapat mengungkap siapa yang berada di balik serangan ini dan mengembalikan Pak Idris ke kondisi semula yang sehat dan taat beribadah.
Ini adalah ujian bagi kita semua untuk tetap teguh dalam iman dan menjauhi segala bentuk kejahatan yang dapat merusak kehidupan kita. Pungkas Kyai Abdul mengajak semua warga untuk terus berjuang dan berdoa bersama. Di tengah penderitaannya, Pak Idris mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia ingin berbicara, meskipun tubuhnya masih dipenuhi paku-paku berkarat yang menyakitkan. Dengan suara yang lemah, Pak Idris berusaha mengeluarkan kata-kata, "Maafkan saya salah." Namun, setiap kali dia mencoba berbicara, darah mengalir dari mulutnya, membuat warga kampung semakin ketakutan dan cemas melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. "Pak, tolong kuatkan iman dan berdoa kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar," ujar Bu Murni sambil menahan air matanya yang mengalir deras. Kyai Abdul pun berusaha menenangkan Pak Idris. "Jangan takut, Pak Idris. Allah Maha Penyayang dan akan mengampuni segala dosa jika kita memohon ampunan dengan tulus." Meskipun dalam kondisi yang sangat lemah, Pak Idris terus berusaha menyampaikan pesan penyesalan atas kesalahannya yang belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang. "Saya tidak tahu harus bagaimana, mungkin saya telah terjebak dalam sesuatu yang salah," ujar Pak Idris sambil terengah-engah. Warga kampung merasa semakin hancur melihat Pak Idris dalam kondisi seperti ini, dan mereka semakin bertekad untuk membantu beliau keluar dari penderitaan yang dialaminya. "Kita harus terus berdoa dan memperbanyak ibadah agar Allah menghapus segala kesalahan dan memberikan kesembuhan kepada Pak Idris," kata Kyai Abdul dengan suara penuh keyakinan. Dengan segala keterbatasan yang ada, warga kampung terus memberikan dukungan dan doa terbaik mereka, berharap bahwa Allah akan mengampuni kesalahan Pak Idris dan memberikan kesembuhan yang diharapkan. Dalam upaya mencari jawaban atas penderitaan Pak Idris, Bu Murni akhirnya mengakui bahwa suaminya pernah mengunjungi rumah keluarganya yang lama, sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Beberapa minggu lalu, Pak Idris sering keluar rumah pada malam hari menuju rumah keluarganya yang lama, namun dia tidak pernah memberitahu alasan sebenarnya, ujar Bu Murni dengan suara yang penuh kegelisahan. Warga kampung pun merasa penasaran, mengapa Pak Idris pergi ke rumah tua itu? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Tanya Ustaz Amir. Kyai Abdul memutuskan untuk bersama beberapa warga yang bersedia untuk mendatangi rumah tua tersebut, berharap menemukan petunjuk yang dapat menjelaskan penderitaan Pak Idris. "Kita harus memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang buruk terjadi di rumah tua itu yang mungkin terkait dengan kejadian ini," ujar Kyai Abdul dengan tekad yang kuat. Sesampainya di rumah tua tersebut, mereka menemukan pintu yang terbuka dan suasana yang sunyi, menambah kesan menyeramkan dari rumah yang telah lama ditinggalkan. Di dalam rumah, mereka menemukan debu tebal dan sarang laba-laba yang menunjukkan bahwa rumah tersebut memang jarang dikunjungi. Namun, di salah satu ruangan, mereka menemukan beberapa benda yang tampak seperti perlengkapan meditasi atau ritual, yang membuat mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Ini mungkin tempat Pak Idris bermeditasi atau melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui," kata Kyai Abdul sambil memeriksa setiap sudut ruangan dengan seksama. Dengan penemuan ini, Kyai Abdul dan warga kampung semakin yakin bahwa rumah tua tersebut adalah sumber dari segala masalah yang menimpa Pak Idris, dan mereka harus segera mengungkap rahasia di baliknya untuk menyelamatkan beliau. Setelah menemukan perlengkapan ritual di rumah tua, Kyai Abdul bersama beberapa warga memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam dengan membuka salah satu kitab kuno yang ditemukan di sana. Kitab tersebut penuh dengan mantra-mantra syirik yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam, membuat Kyai Abdul merasa bahwa ini adalah sumber dari malapetaka yang menimpa Pak Idris. "Ini jelas adalah kitab ilmu hitam yang digunakan untuk tujuan-tujuan jahat. Kita harus segera mengamankannya dan memusnahkannya agar tidak menyakiti siapapun lagi," ujar Kyai Abdul dengan serius. Para warga kampung pun merasa kaget dan sedih melihat bahwa Pak Idris yang mereka kenal ternyata terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran agama yang selama ini dia anut. Kyai Abdul kemudian memutuskan untuk membawa kitab tersebut ke tempat yang aman dan melakukan doa bersama untuk membersihkan rumah tua dari segala bentuk kejahatan.
Kita harus memastikan bahwa kitab ini tidak akan pernah digunakan lagi untuk tujuan yang merugikan, dan kita harus berdoa agar Allah mengampuni kesalahan Pak Idris, kata Kyai Abdul. Sambil berdoa, Kyai Abdul mengajak semua warga untuk memperbanyak ibadah dan menjaga diri dari segala bentuk syirik dan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan doa dan usaha bersama, mereka berharap dapat menghapus segala dosa dan kesalahan yang mungkin telah dilakukan oleh Pak Idris. Ini adalah pelajaran besar bagi kita semua untuk selalu menjaga iman dan menjauhi segala bentuk kejahatan yang dapat merusak kehidupan kita, ujar Kyai Abdul kepada semua yang hadir. Dengan rahasia yang terungkap, Kyai Abdul dan warga kampung semakin yakin bahwa mereka harus terus berjuang untuk menyelamatkan Pak Idris dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan. Dalam upaya untuk memahami asal-usul kitab ilmu hitam yang ditemukan di rumah tua Pak Idris, Kyai Abdul mengajak beberapa warga untuk mencari tahu siapa yang mungkin pernah memiliki kitab tersebut. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan seorang dukun tua bernama Pak Surya yang pernah tinggal di kampung itu dan dikenal memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis sihir. Pak Surya, kami menemukan sebuah kitab yang Anda pernah miliki. Apakah Anda tahu sesuatu tentang hal ini? Tanya Kyai Abdul dengan hati-hati. Pak Surya, yang kini sudah tua dan lemah, mengakui bahwa dia pernah memberikan kitab tersebut kepada Pak Idris dengan maksud membantu beliau mengatasi masalah finansial yang sedang dihadapi. Saya pikir, dengan menggunakan kitab ini, Pak Idris bisa mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa beliau akan menggunakan ilmu ini untuk tujuan yang salah, ujar Pak Surya dengan penyesalan. Kyai Abdul merasa kecewa dan marah. Mengapa Anda memberikan kitab ini kepada Pak Idris tanpa menjelaskan risikonya? Kini akibatnya adalah Pak Idris menderita dan hidupnya hancur. Pak Surya menunduk, saya hanya ingin membantu, saya tidak tahu bahwa ini akan berakhir seperti ini. Saya sangat menyesal dan berharap ada cara untuk memperbaikinya. Dengan pengakuan dari Pak Surya, Kyai Abdul dan warga kampung semakin yakin bahwa penggunaan kitab ilmu hitam oleh Pak Idris adalah penyebab utama penderitaannya. Kita harus mencari cara untuk menghapus semua dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Pak Idris, serta memastikan bahwa kitab ini tidak akan pernah digunakan lagi, kata Kyai Abdul dengan tegas. Pertemuan dengan Pak Surya memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Pak Idris terjerat dalam praktik ilmu hitam, dan sekarang tugas Kyai Abdul serta warga kampung adalah untuk menyelamatkan beliau dari azab yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut. Setelah pengakuan dari Pak Surya, kondisi Pak Idris mulai menunjukkan sedikit perbaikan, dan akhirnya beliau bisa berbicara dengan suara yang lemah namun jelas. Saya sangat menyesal telah menggunakan kitab itu untuk mencari kemudahan dalam rezeki. Saya tidak sadar bahwa ini akan membawa malapetaka bagi diri saya sendiri dan keluarga, ujar Pak Idris dengan penuh penyesalan. Warga kampung merasa haru mendengar pengakuan Pak Idris, menyadari bahwa beliau benar-benar merasa bersalah atas perbuatannya yang telah menghancurkan kehidupannya. Pak, Allah Maha Pengampun. Segala dosa dan kesalahan bisa diampuni jika kita benar-benar bertobat dan memohon ampunan, kata Kyai Abdul sambil memegang tangan Pak Idris. Pak Idris menunduk, saya telah salah jalan dan berharap Allah bisa mengampuni segala kesalahan yang telah saya lakukan. Tolong bantu saya kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh kasih, Bu Murni memeluk suaminya dan berjanji untuk selalu mendukungnya dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kyai Abdul kemudian melanjutkan ruqyah dan doa bersama, memohon kepada Allah untuk menghapus segala dosa Pak Idris dan mengembalikan kesehatan serta kesadarannya. Kita semua di sini untuk mendukung Pak Idris dan membantunya kembali ke jalan yang benar. Semoga Allah menerima taubatnya dan memberikan kesembuhan, ujar Kyai Abdul dengan penuh keyakinan. Para warga kampung pun memperbanyak ibadah dan doa bersama, berharap agar Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada Pak Idris yang benar-benar menyesal. Dengan pengakuan dan penyesalan yang tulus dari Pak Idris, Kyai Abdul dan warga kampung semakin optimis bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyelamatkannya dari segala penderitaan yang dialaminya.
Meskipun Pak Idris telah meminta ampun dan menunjukkan penyesalan yang tulus, tubuhnya terus disiksa oleh paku-paku berkarat yang tak henti-hentinya keluar dari perutnya. Saya merasa tubuh saya tidak bisa lagi menanggung penderitaan ini. Tolong bantu saya, ucap Pak Idris dengan suara yang nyaris tak terdengar. Warga kampung yang melihat penderitaan Pak Idris semakin terpukul dan merasa tak berdaya menghadapi azab yang terus menghantui beliau. Kiai Abdul terus membacakan doa dan ruqyah dengan suara yang penuh harap, berharap agar Allah memberikan kesembuhan dan menghapus segala dosa Pak Idris. Namun, meskipun doa dan usaha yang dilakukan, paku-paku berkarat tersebut tetap muncul tanpa henti, menunjukkan bahwa azab dari perbuatan yang salah memang tak bisa dihindari begitu saja. Kiai, apakah ada yang bisa kita lakukan lagi? Pak Idris semakin lemah dan penderitaannya semakin parah, tanya Ustaz Amir dengan suara yang penuh kekhawatiran. Kiai Abdul menjawab dengan berat hati, ini adalah azab yang diturunkan atas kesalahan yang telah dilakukan. Kita hanya bisa terus berdoa dan berharap agar Allah memberikan ampunan. Dalam kondisi yang semakin kritis, Pak Idris akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di depan semua yang hadir, meninggalkan duka mendalam di hati warga kampung. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Pak Idris dan menerima taubatnya. Ini adalah peringatan bagi kita semua agar tidak tergoda oleh jalan yang salah, ujar Kiai Abdul dengan suara yang berat. Dengan kepergian Pak Idris, warga kampung merasa kehilangan yang mendalam namun juga mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga iman dan menjauhi segala bentuk syirik. Setelah kematian Pak Idris, masjid tua yang menjadi saksi penderitaan beliau berubah menjadi tempat di mana warga kampung sering berkumpul untuk saling mengingatkan tentang bahaya godaan dunia. Kita harus selalu menjaga iman dan terus berdoa agar terhindar dari segala bentuk kejahatan yang dapat merusak kehidupan kita, ujar Kiai Abdul kepada warga yang hadir di masjid. Kisah Pak Idris menjadi pelajaran besar bagi seluruh warga kampung tentang pentingnya menjaga diri dari segala bentuk syirik dan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Para warga kampung pun semakin memperbanyak ibadah, memperkuat tali silaturahmi, dan saling mendukung satu sama lain dalam menjaga iman dan ketakwaan. Kita harus selalu ingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan hanya Allah yang dapat memberikan ampunan serta perlindungan dari segala kejahatan, kata Ustaz Amir dengan penuh keyakinan. Masjid tua tersebut kini menjadi simbol perjuangan warga kampung dalam menjaga iman dan menjauhkan diri dari segala bentuk godaan dunia yang dapat mengancam kehidupan mereka. Kiai Abdul juga mengajak warga untuk terus belajar dan mendalami ajaran Islam, agar mereka semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan yang ada. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi generasi muda, agar mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai agama dan moral yang tinggi, ujar Kiai Abdul kepada para tetua kampung. Dengan memori tentang Pak Idris yang selalu mengingatkan akan pentingnya iman, warga kampung bertekad untuk menjaga dan memperkuat keimanan mereka setiap hari. Akhirnya, kisah Pak Idris menjadi pengingat abadi bagi seluruh warga kampung bahwa menjaga iman dan menjauhi segala bentuk syirik adalah kunci untuk hidup yang diridhai oleh Allah dan terhindar dari segala bentuk azab.